Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen, pertama-tama di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Pertama-tama izin share screen kepada Ibu Bapak dosen. Pertama-tama, Ibu Bapak dosen yang terhormat, di sini saya akan memperkenalkan diri dari kelompok kami, kelompok 3, yang pertama ada Fajar Muhammad Sidik, Lukman Abdul Halim, ada Fadri Alamsyah, ada Angga Dereksa, Albir Dia Ulhaq, dan Dikri Farhanul Kolbi. Yang pertama ada pembelajaran profesional dalam komunitas praktik. Menurut Deborah Tensil, grup ini sangat berguna. Itu berfokus pada kebutuhan kita dalam situasi kita dan dengan kita siswa. Kami mengembangkan perasaan kebersamaan. Anda tahu, kami tidak sendirian. Kami memiliki jaringan sekarang di mana kami dapat berbicara satu sama lain tentang masalah yang dimana mungkin berbagi sumber daya. Datang bersama sebagai kelompok, berbagai ide yang berhasil. Itu meyakinkan, menggerakkan, itu memberi kami rasa antusias, meremajakan Anda juga untuk melakukan berbagai hal secara itu meyakinkan, menggairahkan, itu memberi kami rasa Anda tahu, antusias, itu meremajakan Anda juga untuk melakukan berbagai hal secara berbeda-beda. Mungkin yang terbaik adalah USP, yaitu proyek sekolah perkotaan adalah milik kami. Itu sangat menggembirakan untuk memiliki satu sama lain. Tapi hanya itu adalah kami dan apa yang ingin kami lakukan yang menuntun kami. Untuk melaksanakan penilaian acuan kriteria menggunakan penilaian berbasis kinerja yang mempunyai fungsi untuk sebagai bahan umpan balik guru, memantau ketuntasan belajar, memantau kemajuan belajar siswa, dan memberi motivasi siswa. Dalam pelaksanaan penilaian berbasis kinerja harus berpijak pada prinsip-prinsip sebagai siswa mendemonstrasikan pengetahuan, keterampilan dan strategi dengan mengkreasikan jawaban menggunakan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Keterampilan merujuk pada situasi atau konteks dunia nyata. Proses penilaian harus merupakan yang tidak terpisahkan dan bersifat holistik yang mencakup semua aspek pembelajaran. Dan yang selanjutnya ada konsep komunitas praktik dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Komunitas memiliki batas-batas yang nyata, mengidentifikasi yang membuat mereka berbeda dari kelompok lain. Misalnya masyarakat, sekolah, kurikulum, kelas online, atau tim. Menciptakan sebuah komunitas membutuhkan waktu yang cukup lama dan usaha yang terfokus, sehingga membutuhkan sebuah kelompok kebertahan lebih sebuah titik dari waktu yang Higley itu membutuhkan untuk mendukung organisasi struktur. Komunitas mengembangkan tujuan bersama, di mana pencapaian yang berhasil definisikan secara kolektif sebagai kelompok. Peserta didik di dalam sebuah masyarakat mempelajari
bekerja sama dan mendukung satu lain di dalam dan di luar komunitas itu, yaitu sebuah etika dari peduli hasil dari ceramah dan praktek di dalam sebuah pembelajaran yang mendukung lingkungan. Afiliasi dan identitas di dalam sebuah masyarakat adalah dibuat melalui simbol dan ritual yang anggotanya dapat berjuang untuk sukses. Misalnya olahraga dan komunitas etnis diidentifikasi melalui ritual mereka dan simbol. Yang terakhir, komunitas dibangun di atas rasa hormat, kepedulian, dan keadilan di antara dan terhadap semua anggota. Berbagai label telah digunakan untuk menggambarkan ide komunitas ini. Komunitas inquiry, komunitas praktik, komunitas belajar, komunitas guru, atau komunitas profesional. Yaitu komunitas terbentuk karena berbagai alasan. Itu poin pertama itu USP dijelaskan lebih awal di mana anggota terorganisir diri ke desain dan kirim. Poin kedua, positif dan efektif fisik pendidikan program dengan terbatas sumber daya untuk anak. Poin ketiga, mudah dalam tantangan pengaturan. Poin keempat yaitu komunitas regional Asosiasi Pendidikan Jasmani Irlandia PAI yang menyediakan guru dengan sebuah forum untuk diskusi dan sedang belajar tentang inovatif pengajaran. Strategi yang poin ketujuh, sekelompok mahasiswa sarjana yang maju secara bertahap selama 4 tahun guru. Poin 8 yaitu pendidikan program, dengan itu bersama sasaran diri menjadi guru. Poin ke-9, pralayanan guru, bekerja di dalam singkat durasi dan lebih kecil komunitas dari praktek. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Albir. Dipersilakan. The Four Acre 1998 menyoroti 4 prasyarat untuk membangun komunitas kolaboratif yang efektif lingkungan. Poin pertama, sisihkan waktu secara eksplisit untuk kolaboratif menukarkan. Poin kedua, itu fokus adalah ditentukan secara kolaboratif sebagai sebuah masyarakat dan bersama secara eksplisit. Poin ketiga, sedang berlangsung mendukung adalah asalkan ke itu masyarakat dengan guru-guru kebutuhan. Asalkan untuk mungkin ini enggak beres, tapi bisa lah mungkin untuk dipahami. Yang terakhir, poin keempat, mengajar berkomitmen untuk bekerja sama untuk mencapai profesional bersama sasaran. Sekian. Di sini Sebelumnya, juga mohon maaf, ada tahap perkembangan. Tahap 1 yaitu potensi, tahap kedua penggabungan, tahap ketiga aktif, tahap keempat tersebar, dan tahap kelima yaitu mudah diingat. Slide selanjutnya, Man. Di sini ada poin baru, manfaat pembelajaran di kelas komunitas. Yang pertama, dapat berkisar dari mengembangkan sikap yang lebih positif. Yang kedua, sekolah untuk menunjukkan peningkatan kinerja di bidang konten tertentu, contohnya sosial. Yang ketiga, proses yang terlibat dalam pengembangan masyarakat juga dapat mengarah pada sikap yang lebih peduli terhadap teman sebaya dan menunjukkan rasa hormat yang lebih besar terhadap anak dan guru lain. terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah
mempresentasikan hasil kelompoknya, dan kepada dosen yang terhormat, cukup sekian dari kelompok kami. Ya, hasil share screen yang barusan dibacakan oleh kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.